Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Tutus Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas seputar kalian yang gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal. Perlu kalian ketahui bahwasanya ini adalah resiko paling besar banget ya. Nanti akan gue bahas ini ceritanya, informasinya mungkin sangat bermanfaat banget bagi teman-teman yang saat ini sedang kejerat utang pinjaman online ilegal ataupun legal. Tetapi untuk temanya pada malam hari ini gue bahas di ilegal, pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal ini melakukan sebar data lagi. Nanti akan gue berikan sebuah aplikasi pinjaman online ilegal yang memang dia sudah bisa mencairkan. Tetapi sebelum itu kalian tonton video ini sampai selesai, karena sebelum gue memberikan sebuah linknya, itu kalian bisa mendengarkan apa yang gue sampaikan di dalam video ini agar kalian mengerti dan juga paham. Setelah kalian melakukan pinjaman online ilegal ataupun legal, setelah itu kalian galbanya juga enak, bro ya. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mendukung ataupun belum mensupport channel YouTube dari Tutus Pinjol, silahkan kalian bantu supportnya aja, bro, dengan cara kalian tombol klik subscribe-nya, dan kedua kalian klik tombol like-nya. Dan bagi teman-teman yang saat ini peduli dengan orang-orang yang belum paham tentang dunia pinjaman online, silahkan kalian bagikan video ini di berbagai macam media sosial kalian. Ya, di sini kan gue memberikan ceritanya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti. Nah, di sini adalah korban dari pinjol ilegal. Ini adalah korban dari teman kerja gue sendiri, bro. Teman kerja gue sendiri, tapi dia beda divisi sama gue. Nah, awalnya dia minjem di sebuah aplikasi pinjaman online legal. Keenakan di pinjol legal, dan akhirnya semua tagihannya membengkak sampai 43 juta rupiah. Setelah dia mengetahui bahwasanya dia memiliki tagihan utang sangat besar banget 43 juta rupiah, dia bingung banget, bro. Bingung banget untuk membayar itu bagaimana caranya. Akhirnya si suami ini punya temannya itu temannya lagi Ternyata temannya lagi itu adalah dia joki pinjol. Nah, nanti akan gue bahas juga nih tentang joki pinjol biar kalian tuh paham dan mengerti. Setelah itu setelah itu si istrinya ini dia memakai jasa joki pinjol gunanya untuk melunasi utang pinjaman online legalnya. Nah, di sini banyak banget iming-iming yang diberikan oleh jasa joki pinjol tersebut Dia katanya begitulah pokoknya. Banyak banget itu iming-iming seperti apa. Nanti akan gue bahas juga itu. Nah, setelah dia termakan dengan iming-imingnya, dia melakukan pinjaman online di ilegal. Tetapi dia dijokiinnya, bro, sama si jasa joki ini. Wajar saja kalau misalkan dia bisa meminjol di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal. Wajar bisa, karena dia memiliki rawatan. Dan itu terjadi sebelum dia jatuh tempo. Nah, lambat laut itu katanya isi kontaknya itu sudah di backup dan sudah diganti dengan kontak fake, dan juga termasuk tempat kerja fake, dan semuanya fake kecuali KTP-nya asli. Nah, setelah itu berjalannya waktu, dia sudah memasuki jatuh tempo di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal Dana Citra. Di sebuah aplikasi Dana Citra ini, dia jatuh tempo, itu desanya sudah berani sebar data di berbagai macam nomor yang ada di handphone nasabah ini. Entah itu dari kondar ataupun di luar kondar, desanya sudah melakukan sebar data. Tetapi sayangnya kontak darurat tersebut dan juga isi kontaknya itu adalah isi kontak fake. Nah, nasabah ini hampir saja mau bunuh diri gara-gara dia karena takut semua tempat kerjanya tahu bahwasanya dia terjerat utang pinjaman online. Tetapi ada beberapa divisi yang tahu dan juga ada beberapa yang nggak tahu. Tapi di sini gue berusaha untuk menghandle-nya agar nasabah ini lebih tenang dan lebih kuat untuk menghadapi masalah dia. Nah, di sini bagi teman-teman yang saat ini memang terjerat utang pinjaman online ilegal, perlu kalian harus ketahui banget ini informasi yang gue sampaikan. Ketika kalian memang kalian sudah tahu bahwasanya itu adalah pinjol ilegal, seharusnya kalian sudah tahu dong resikonya nanti ke depannya seperti apa.
Resikonya yang pertama, kalian akan disebar datanya ketika kalian telat bayar 1 hari ataupun mau jatuh tempo. Itu biasanya DC-DC-nya melakukan sebar data. Sebar datanya seperti apa? Sebar datanya yaitu ya menggunakan KTP yang sedang kalian foto, lalu kalian tuh foto kalian itu dan isi narasi-narasi yang tidak enak itu akan disebar di semua kontak kalian. Tetapi untuk sebar data DC-nya dari pinjaman online ilegal, dia tidak akan sebar di semua kontak, tetapi dia hanya sebar di beberapa kontak saja. Itu ya poin pertama yang kalian harus pegang. Jadi kalian gak usah takut banget. Dia hanya sebar data di luar kontak darurat itu hanya beberapa persen saja. Mungkin ada antara 10% atau 5%. Artinya ketika kalian memiliki isi kontak itu ada 200 nomor, maka dia akan sebar ke 10 nomor saja, bro. Dan itu ketika dia mau sebar data di 10 kontak itu, dia akan ya pilih-pilih mana yang nomor yang akan gua sebar gitu. Nah, kalau misalkan nomor kalian itu ya sering banget ada komunikasi dengan kalian, maka nomor itu juga akan kena sebar. Tapi kalau misalkan nomor itu jarang banget ada komunikasinya, maka dia tidak akan sebar. Kenapa seperti itu? Karena dia akan tahu bahwasanya nomor tersebut ini orang terdekat dia. Gitu ya, bro. Itu resiko yang pertama adalah sebar data. Yang kedua adalah kalian akan terus-terusan dihubungi via WA, via telepon siang, pagi, malam. Itu kalian bakalan banget itu diteror melalui pesan chat ataupun telepon WA ataupun telepon seluler kalian. Tapi untuk masalah itu nanti akan gue akan menjelaskan untuk solusi dan bagaimana kalian menghadapinya. Nah, terus lanjut lagi, resikonya seperti apa lagi? Resikonya kontak darurat akan diganggu. Ya, akan diganggu siang, pagi, sore, dan malam. Itu resikonya, dan masih banyak banget resiko yang kalian nanti hadapi. Ketika kalian sudah tahu kenapa kalian nggak terima resiko tersebut, seharusnya kalian sudah menerima resiko tersebut dong. Ya, kecuali kalian memang tidak tahu kalau bahwasanya itu adalah pinjol legal ataupun ilegal. Nah, kalau kalian sudah tahu ya kalian bisa menerima resikonya seperti apa dampaknya. Nah, untuk masalah solusi dan tipsnya bagaimana ya kalau misalkan kita minjol di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal, itu bagaimana sih? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya dari Mahfud MD, dia menyampaikan pinjamlah sebanyak-banyaknya dan tak perlu dikembalikan. Itu fondasi yang kalian harus pegang. Jadi memang kita ya diharuskan banget itu untuk minjol di ilegal dan nggak usah dibayar. Kalau kalian sudah terpaksa untuk minjol di ilegal, ya kalian nggak usah dibayar aja. Nggak usah dibayar, digalbaikan saja. Lalu bagaimana dengan cara-cara untuk menghadapi teror, ancaman, ataupun sebar data yang dilakukan oleh DC dari pinjaman online ilegal? Yang pertama kalian harus bisa ya mengkondusifkan isi kontak darurat kalian ataupun isi kontak yang ada di buku telepon kalian. Bagaimana caranya? Yang pertama ketika kalian tahu bahwasanya itu akan mau disebar, kalian bisa menghubungi orang terdekat kalian yang sudah kena sebar data. Bilang ke temannya itu adalah modus penipuan dan tak perlu direspon, harus diblokir saja. Nah, seperti itu aja bilangnya. Nah, terus lanjut lagi ya, bro. Untuk mengatasi dari teror WA ataupun teror-teror dari kontak darurat ataupun teror-teror dari yang lainnya. Yang pertama, untuk WA, kalian cukup memblokirnya saja. Blokir terus-terusan kalau dia masih WA. Dan bagaimana untuk kontak telepon seluler? Kalau untuk telepon seluler ya kalian harus men-setting handphonenya. Bagaimana untuk men-setting handphonenya? Yang pertama kalian untuk HP Oppo. Untuk HP Oppo di sini ada fitur yang namanya mode filter telepon. Di situ kalian bisa aktifkan saja, bro. Telepon filter itu kalian bisa aktifkan saja. Itu di Oppo ada, tapi untuk di handphone lain gue belum tahu ya, bro. Tapi karena gue pakai Oppo jadi gue tahu. Di sana ada mode filter, kalian bisa aktifkan saja. Lalu kalian pilih ya nomor tidak dikenal. Artinya nomor yang kalian tidak save, maka nomor tersebut tidak bisa menghubungi kalian. Seperti itu ya, bro. Banyak banget solusi dan tipsnya untuk menghadapi teror ancaman. Dan di sini gue akan berikan beberapa bukti-bukti yang bagaimana DC-nya ini ya melakukan sebar data di nomor telepon si nasabah ini.
Itu kalian bisa lihat sendiri ya bro. Bisa kalian lihat sendiri screenshotannya seperti ini. Di sini gue blur identitasnya dan juga ada beberapa kata-kata yang gue blur karena memang banget ini DC-nya bajigur banget. Tetapi tadi sore gue sudah menghubungi dari DC-nya, itu DC-nya udah kena mental bro. Tapi sayangnya gue nggak rekam videonya karena pada waktu itu gue masih pakai seragam, jadi gue nggak akan videokan. Ya takutnya nanti ada membawa nama-nama dari perusahaan, gitu ya bro. Di situ gue langsung kepada si korban ini. Ya, gue langsung telepon si DC-nya, gue langsung praktekkan di depan dia. Dan di situ DC-nya udah kalah ngomong, udah kalah debat, ya akhirnya DC-nya ya kehabisan kata-kata dan akhirnya dia kena mental bro. Dan dia gue jebak juga. Akhirnya gue mendapatkan sebuah aplikasinya. Gue mendapatkan aplikasi downloadnya itu ada. Nanti akan gue bagikan. Untuk linknya ada di bawah. Kalian bisa saja mendownloadnya dan kalian galbay serempak di aplikasi tersebut. Galbay serempak di aplikasi tersebut ya, wajib banget itu kalian galbay. Jangan pernah dibayar pinjol-pinjol ilegal seperti itu. Ya karena pemerintah juga sudah menghimbau ya bahwasanya pinjol ilegal tak perlu dikembalikan. Uangnya tak perlu dikembalikan karena mereka tidak taat dengan aturan, tidak patuh dengan aturan. Ya, dia punya aturan sendiri gitu. Nah, terus lanjut lagi dan juga dia tidak memiliki izin. Dia tidak memiliki izin resmi yang dilabeli oleh OJK. Dia tidak resmi, bro. Jadi wajib banget untuk digalbay. Untuk kalian yang sudah sebar data, itu kalian benar-benar harus menerima resikonya seperti apa. Karena memang resiko kalau ketika kalian memang ya minjem di sebuah aplikasi pinjol ilegal, mau kalian bayar atau tidak bayar itu pasti bakalan disebar, bro. Kalian bayar itu pasti bakalan disebar. Nggak dibayar apalagi pasti bakalan disebar. Solusinya bagaimana? Ya udah nggak usah dibayar sekalian. Begitu bro. Untuk videonya nanti ada lanjutannya kedua ya bro. Untuk sesinya ada di sini panjang durasinya. Untuk durasinya pasti panjang. Nanti akan gue buatkan video part keduanya itu lebih lengkap lagi dan juga nanti akan gue praktekin cara menghadapi DC pinjaman online legal via WA ataupun via telepon. Di sini gue praktekin secara barbar. Kita menghadapi DC-DC seperti itu, cara barbar yang kita lakukan setelah dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada nasabahnya, baru kita melakukan barbar. Oke, untuk videonya ya mungkin segitu saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.